Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Virginia Ubayahita. Saya mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, teman-teman. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang relaksasi. Sebelum kita memasuki ke prakteknya ya, jadi saya berikan pengertian dulu. Relaksasi itu seperti apa sih? Nah, relaksasi itu adalah kita mengembalikan otot atau keadaan tubuh kita yang semulanya kita tegang atau mengalami kecemasan, atau kita adanya pikiran-pikiran negatif, atau kita sedang mengalami rasa ketakutan, itu kita belajar untuk rileks, mengistirahatkan fungsi fisik dan mental untuk menjadi lebih tenang hingga rileks. Oke, kemudian fungsinya apa sih, Mbak? Nah, fungsinya atau tujuannya dari rileks ini adalah untuk agar individu atau seseorang atau klien ini menjadi lebih tenang, menjadi lebih rileks, menjadi lebih nyaman. Nah, karena relaksasi itu apa? Kita tahu bahwa kita merasa kita tarik nafas seperti ini saja, dibuang lewat mulut, itu merasa lebih tenang. Oke, selanjutnya di sini untuk nanti saat praktek, di sini saya akan menggunakan teknik autogenic training, yaitu prosedur relaksasi dengan membayangkan atau imagery sensasi-sensasi yang menyenangkan pada bagian tubuh kita sendiri. Apa itu? Nah, bagian-bagian tubuh kita sendiri itu meliputi seperti kepala, tangan, dada, ibu jari tangan, ibu jari kaki. Nah, itu merupakan bagian tubuh. Tapi sensasi yang dibayangkan di sini itu tidak terus membayangkan kepalanya seperti apa, itu tidak. Sensasi di sini itu yang dirasakan kita merasa lebih hangat, kita merasa lebih nyaman, kita merasa lebih tenang, dan kita merasa lebih rileks. Nah, sensasi yang dirasakan ini dapat dari mana? Sensasi yang didapatkan ini dari kita membayangkan hal yang indah-indah, hal yang menyenangkan, hal yang membuat kita merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang. Itu bisa membuat kita menjadi lebih nyaman. Oke, apa sih contohnya? Contohnya kayak kita membayangkan ketika kita berada di bukit, mungkin kita berada di sungai, kita berada di danau, kita berada di sawah. Nah, itu akan mempengaruhi saat kita melakukan relaksasi. Oke, teman-teman, untuk itu daripada kelamaan, kita saksikan prakteknya untuk teknik relaksasi. Oke, selamat menonton, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan tamu. Beliau ini adalah Ibu Tari. Ibu Tari ini pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, dan beliau ini memiliki tiga orang anak. Nah, mungkin di sini saya paparkan sedikit karena Ibu Tari ini mengalami krisis yang luar biasa ya, teman-teman. Jadi Ibu Tari ini mengalami KDRT. Teman-teman tahu bahwa KDRT itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa saja dilakukan oleh sang suami kepada istri atau sang istri kepada suaminya. Nah, mungkin di sini posisi sekarang Ibu Tari ini adalah sebagai korban. Nah, mungkin di sini Ibu Tari sedang mengalami ketakutan, atau Ibu Tari ini mengalami krisis yang luar biasa, dan kita tahu bahwa kondisi seseorang itu kita tidak bisa menyamakan satu sama lain. Nah, mungkin Ibu Tari bisa diceritakan apa yang dirasakan sekarang seperti apa, kemudian hal yang Ibu takutkan itu seperti apa. Silakan, Bu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk menceritakan beberapa cerita yang sudah saya alami. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan kepada orang lain, tetapi di sini saya akan mencoba menceritakan biar beban yang saya alami itu sedikit berkurang, atau setidaknya saya merasa sedikit lega. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu saya mengalami KDRT dari suami saya. Saat suami saya pulang ada sedikit masalah, tapi sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan dengan musyawarah, akan tetapi suami saya malah memukul saya, dan keadaan waktu itu suami saya memukul saya itu diketahui oleh anak-anak saya, sehingga saya dan anak saya mengalami ketakutan atau kekhawatiran yang amat hebat
saat nanti apa yang dibuat suami saya itu bisa diulang lagi atau terulang kembali. Akan tetapi pada saat ini suami saya sudah pergi bekerja lagi, sehingga kami hanya dengan anak-anak kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami ceritakan kepada Bu Salsa. Terima kasih. Ya Bu Tari, saya turut prihatin atas yang menimpa Ibu Tari. Saya tahu perasaan Ibu Tari sekarang sedang mengalami ketakutan. Mungkin di sini saya akan sedikit membantu biar Ibu Tari ini menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu Tari ketika di alam itu lebih suka berdatang kemana atau berwisata kemana? Saya jarang berwisata, Bu Salsa, karena di sini kan di desa, jadi saya sering hanya pergi ke sawah, melihat-lihat sawah, keadaan sawah, ataupun hijaunya sawah, atau keadaan orang-orang lagi beraktivitas di sawah. Itu membuat saya lebih agak sedikit lega atau rileks. Itu aja. Oke, seperti itu ya Ibu Tari. Nah, mungkin di sini nanti Ibu Tari bisa mengikuti instruksi saya. Jadi nanti ketika saya instruksi, coba Ibu rasakan secara mendalam, Ibu nikmati, sehingga nanti Ibu bisa merasakan lebih lega. Begitu ya Bu ya? Ya. Oke Bu Tari, di sini Bu Tari bisa memejamkan kedua matanya. Iya. Ya, sekarang Bu Tari bisa memejamkan kedua matanya. Sekarang Ibu tenang dulu, rileks dulu, tenangkan. Kemudian Bu Tari ikuti apa yang saya katakan ya. Coba tarik nafas melalui hidung dalam-dalam, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Lagi, buang. Sekali lagi Bu Tari. Oke, sekarang Bu Tari bisa bayangkan ketika Ibu Tari sedang berjalan menuju sawah. Bu Tari berjalan, kemudian Bu Tari melewati sebuah jembatan yang terbuat dari bambu. Kemudian Ibu Tari berjalan di jalanan kecil yang terbikin dari tanah di antara sawah-sawah. Kemudian Ibu Tari membentangkan kedua tangannya. Ibu Tari menikmati rumput-rumput yang berada di kanan kirinya. Nah, Ibu Tari merasakan ketenangan, angin yang sepoi-sepoi, kemudian suara kicau burung. Kemudian Ibu Tari bisa melihat ikan, Ibu Tari bisa melihat hewan-hewan yang ada di sawah. Ibu Tari bisa melihat sekelilingan orang yang mungkin sedang melakukan aktivitas, sedang menanam padi, kemudian ada yang sedang mencari rumput. Ibu Tari berjalan menyusuri sawah. Ibu Tari berkeliling sawah. Ibu Tari berkeliling, kemudian Ibu Tari duduk di bawah pohon pisang. Ibu Tari memantau, melihat, menikmati segarnya berada di sawah, hijaunya dedaunan. Dan kemudian Ibu Tari melihat bahwa di sekitar situ ada ikan, segerombolan ikan yang sedang asik bermain air. Nah, setelah itu Ibu Tari tidak lama kemudian beranjak dari tempat duduknya. Ibu Tari kemudian berjalan menuju arah pulang ke rumah. Ibu Tari merasa lebih tenang ketika berada di sawah. Ibu Tari merasa lebih rileks. Ibu Tari berjalan, kemudian Ibu Tari sebentar lagi sampai hingga rumah. Kemudian Ibu Tari sampai di rumah dan Ibu Tari bertemu dengan anak-anak Ibu Tari di rumah. Nah, sekarang coba tarik nafas kembali Bu Tari. Tarik, buang lewat mulut lagi. Tarik, buang lewat mulut. Sekali lagi Bu Tari. Baik Bu Tari, sekarang Ibu Tari bisa membuka kedua matanya secara perlahan. Oke, sekarang coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan sekarang setelah tadi Ibu membayangkan ketika Ibu berada di sawah. Ya. Setelah saya membayangkan tadi, perasaan saya agak sedikit lebih rileks, lebih lega daripada tadi sebelum saya membayangkan tadi. Akan tetapi juga tentunya masih ada ketakutan ataupun trauma yang
yang hebat dalam diri saya. Mungkin itu saja yang biasa bisa saya sampaikan kepada peserta. Oke, baik Bu Tari, semoga itu tadi sedikit membantu. Nah Bu Tari, perlu kita ketahui bahwa ketika kita melakukan relaksasi ini tidak bisa sekali instan ya Bu Tari. Jadi memang harus ada tahapnya agar tingkatannya itu lebih tinggi, seperti itu Bu Tari. Oke, terima kasih Bu Tari sudah datang, sudah menyempatkan waktu. Kemudian terima kasih sudah berkenan untuk bercerita kepada saya. Semoga Ibu Tari dan anak-anak selalu sehat. Amin. Dan terjaga, kemudian tidak terulang lagi kejadian seperti kemarin ya Bu ya. Oke. Baik teman-teman, itu tadi sebuah praktek kecil pengaplikasian relaksasi kepada klien itu seperti apa. Perlu kita ketahui bahwa teknik relaksasi ini tidak bisa ya kita lakukan langsung instan, langsung pasien merasa lebih tenang, lebih lega, lebih yang high levelnya lebih tinggi, itu tidak bisa. Karena itu prosesnya itu harus secara bertahap agar klien ini pertama lebih tenang, dan tenang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf jika tadi ada suara-suara yang mengganggu, suara mungkin suara mesin, kemudian ada suara ayam juga, ada suara lain-lain yang berada di sekitar yang seharusnya tidak masuk dalam rekaman ini. Saya mohon maaf sekali, karena malum tempatnya masih banyak di desa tahu sendiri teman-teman seperti apa. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau perilaku atau pengucapan saya yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya, makan dan minum, kemudian jaga aktivitasnya yang tidak berlebihan. Untuk itu, saya pamit undur diri. Saya Salsabila Virginia Ubayahita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.